Kita ikuti perkembangan terkini, pernyataan terbaru dari Anies Baswedan, Capres nomor urut 1. Alhamdulillah cukup istirahat. Anies mulai Jadi naik lagi lebih dekat. insya Allah debatnya lancar, bisa menyampaikan gagasan dengan tuntas dan mudah-mudahan membantu bagi masyarakat Indonesia untuk nantinya menentukan pilihan. Pendidikan kebudayaan ini sangat penting Pak Anies. Ini juga Bapak rasakan ini seperti menguasai seluruhnya. Sebenarnya semua tema adalah tema yang kita harus berurusan ya. Dan kebetulan di masa lalu saya pernah bertugas. Tetapi juga sekarang selama 1 tahun lebih kita harus berinteraksi dengan tema apapun. Dari mulai tema kemaritiman, sampai tema pertahanan, sampai tema luar negeri. Jadi ini adalah tema yang sangat penting untuk rakyat Indonesia. Karena tujuan kesejahteraan ya paling utama untuk kita rakyat. Sebenarnya yang dipaparkan adalah fakta, yang dipaparkan adalah pandangan yang bisa didiskusikan, bisa dibahas, semuanya masalah kebijakan. Dan pada saat perdebatan, disitulah kesempatan untuk menyampaikan pandangan. Nah, kalau sesudah perdebatan namanya pembentukan opini. Nah, pembentukan opini itu kuat-kuatan anggaran. Kalau anggarannya gede, budgetnya banyak, ya bisa tuh membuat opini di sosmed. Tapi yang sesungguhnya terjadi ya yang 2 jam debat itu, kalau sesudahnya itu mesin operasi uang. Dan itulah yang kemudian dicoba diciptakan persepsinya. Tapi yang penting bagi kami sampaikan gagasannya, sampaikan idenya, dan semuanya terkait kebijakan. Pertama, saya apresiasi bahwa para guru besar Sivitas Akademika menyampaikan pandangan dan itu adalah tanggung jawab moral dari kampus. Dalam sejarah perjalanan Indonesia, masyarakat kampus, masyarakat intelektual selalu menjadi garda terdepan perubahan. Yang mendirikan republik ini itu kaum intelektual. Orang-orang yang bersekolah di masanya. Di saat 95% penduduk buta huruf, kaum terdidik inilah yang menjadi anggota BPUPKI. Jadi kalau dibilang kaum terdidik, masyarakat kampus tidak boleh menyuarakan pandangan tentang kondisi politik, menurut saya tidak tepat. Mereka boleh menyampaikan. Mereka mungkin tidak terlibat di dalam aktivitas partisan politik, yaitu politik kepartean, politik kepemiluan, mereka tidak terlibat. Tetapi menyampaikan pandangan tentang kondisi negara, mengenai kondisi politik, itu sama seperti mereka menyampaikan pandangan tentang kondisi ekonomi, kondisi sosial, sama. Itu wujud tanggung jawab konstitusional. Justru ketika ada masalah dan kampus diam, ada masalah malah, berarti kebebasan berekspresi terganggu. Tapi ketika mereka mengungkapkan pandangannya, menurut saya itu adalah tanggung jawab, sikap bertanggung jawab dari kampus. Cukup? Yuk, kita langsung yuk. Terima kasih Pak Anies. Itu tadi calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang memaparkan bagaimana persiapan jelang debat terakhir di Pilpres 2024 soal konten. Hari ini yang jadi tema antara lain adalah soal kesejahteraan sosial. Saya mau tanya soal ini, kesejahteraan sosial, apa yang jadi program unggulan dari masing-masing pasangan calon? Ke Kang Maman dulu, apa yang ditekankan ringkas saja? Ya, tentu kita pertama dengan misi kita, visi kita nomor 2 adalah mengentaskan kemiskinan dengan memperluas lapangan berusaha dan menciptakan juga lapangan kerja. Itu menjadi kata poin penting. Termasuk juga kita meyakini bahwa kesejahteraan sosial itu tidak bisa hanya sekedar ditopang dengan bantuan-bantuan sosial saja. Kami agak keras soal ini.
Kita katakan bahwa kemiskinan dan orang miskin tidak boleh dijadikan komoditas, termasuk komoditas politik. Kita harus bisa mengentaskan kemiskinan, termasuk di dalamnya adalah memberikan insentif yang jelas kepada para penyuluh. Misalnya penyuluh PKH, bertahun-tahun mereka hanya dapat 3 jutaan, lalu mereka harus datang ke KPM, kelompok penerima manfaat. Lalu saya bilang, Anda ingin mengentaskan kemiskinan, sementara Anda sendiri masuk di golongan orang-orang miskin itu. Maka negara harus memberikan intensif paling tidak kepada para penyuluh itu adalah paling tidak 5 juta per bulan, lalu jelas sekali mereka harus punya asuransi kesehatan dan kesempatan untuk pendidikan. Nah, di beberapa hal kesejahteraan sosial ini menjadi isu penting bagi kami, sehingga program-program penguatan ekonomi, pendampingan dan lain sebagainya, termasuk nanti berkaitan dengan pendidikan juga, kita ingin ke pendidikan yang setara, tidak ada istilah negeri dan swasta di mana negara cuma hadir di negeri, kita ingin semuanya masuk, termasuk kalau kita tahu bahwa sangat menyedihkan guru-guru honorer. Kalau kita masuk di madrasah dan lain sebagainya, ada satu ustadz yang hanya digaji dengan 100.000 per bulan. Bagaimana mungkin kualitas sumber daya manusia Indonesia, di mana kesejahteraan para gurunya saja tidak diperhatikan. Itu dua isu penting kami sebenarnya. Baik, kalau dari Mbak Sarah apa yang di-highlight soal kesejahteraan sosial, keywordnya? Ya tentunya sebenarnya ini menjadi kesepakatan harus oleh semua paslon. Bahwa kesejahteraan sosial adalah isu yang sangat penting untuk semua masyarakat Indonesia. Karena bagaimanapun juga ini masih menjadi tantangan untuk kita semua. Masih banyak yang masuknya kategori miskin dan hampir miskin kalau di dalam BPS. Jadi ini harus menjadi kesepakatan. Yang pertama kita bicara tentunya lapangan pekerjaan. Yang kedua kita bicara tentang gizi, perbaikan gizi supaya anak bisa sekolah, bisa menyerap ilmu. Yang ketiga tentunya kita bicara kebutuhan pokok, ya. Selalu kalau kita turun ke masyarakat, semua yang caleg yang pasti akan dipertanyakan adalah harga sembako. Ya itu pasti bicara tentang kedaulatan pangan kita, ketahanan pangan kita. Bahkan kesejahteraan petani dan nelayan. Itu pun juga harus terjamin. Dan kita juga bicara tentang kesejahteraan untuk buruh. Jadi ini bicara ekonomi, bicara kesehatan, bicara pendidikan. Semua sektor ini semuanya ada di dalam visi misi program yang 88 halaman panjangnya kalau untuk Prabowo Gibran. Dan tentunya itu masuk dalam semua yang kita bicarakan, termasuk kita memberikan kredit modal usaha untuk UMKM, itu juga untuk startup, terutama untuk milenial, Gen Z. Kita bicara hilirisasi bukan hanya industri, itu bicara tentang lapangan pekerjaan, tapi kita juga bicara hilirisasi teknologi, yang itu juga bicara tentang pekerjaan masa depan. Kita juga bicara kembali lagi lumbung pangan nasional, di mana 2045 ada 324 juta masyarakat Indonesia yang setiap tahunnya realitanya saat ini kita kehilangan 100.000 hektar per tahun dari lahan pertanian. Itu yang harus menjadi bahan-bahan yang kita harus menyediakan solusi dan Prabowo Gibran ada solusinya. Oke, kalau dari paslon nomor 3, soal kesejahteraan sosial, Pak Sunarsif. Ya, ketika Pak Ganjar dan Prof. Mahfud mendesain visi dan misi, termasuk juga program-program yang kita desain, yang ada 21 program, itu sebenarnya merupakan hasil dari pemikiran, kemudian perasaan hati beliau, ya, karena beliau adalah presiden yang betul-betul dari rakyat dalam arti hidup dari bawah, kemudian sama-sama merintis karir dari bawah, kemudian sekarang menjadi calon presiden. Makanya 21 program yang diciptakan oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud itu sebenarnya semuanya adalah mengarah kepada apa yang dibutuhkan dan dirasakan hari ini oleh rakyat banyak. Kira-kira seperti itu. Maka dari 21 program itu sebenarnya kita bisa klasifikasikan menjadi 3-5 klaster, ya. Satu adalah bagaimana masyarakat kita itu sehat dulu. Makanya itu penting sekali. Sehat itu nomor satu, karena kalau masyarakat kita nggak sehat, itu nanti semua juga akan bisa dilakukan, kira-kira gitu, ya. Makanya kita punya program 1 Vaskes, 1 Naskes, termasuk juga bagaimana kita bisa menyiapkan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik tenaga kerja formal, tenaga kerja mandiri, dan macam-macam. Itu satu. Yang kedua adalah terampil. Makanya terampil itu adalah menjadi modal, ya, modal bagi seluruh masyarakat, khususnya para pekerja angkatan kerja yang sudah harus bekerja, tapi mereka butuh pekerjaan, tapi mereka nggak bisa begitu. Makanya kita punya program
ya satu keluarga miskin, satu sarjana. Karena kita penting sekali itu bagaimana dengan pendidikan mereka nanti bisa mengangkat harkat keluarganya dan orang-orang di sekitar keluarganya. Termasuk juga orang-orang yang mengandung disabilitas dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga ini juga nggak kalah penting, berdaya. Nah, berdaya itu kita bicara tentang bagaimana memberdayakan masyarakat ya sekitarnya, termasuk juga petani, UMKM, ya termasuk juga keluarga miskin, keluarga usia lanjut dan segala macam. Kita siapin tuh program jaminannya dan termasuk juga program-program bagi pengembangan ekonomi. Kalau tadi KUR misalnya kita juga siapkan KUR gitu ya. Kemudian kita bansos kita tetap akan jalankan. Kita punya namanya program bansos pasti lanjut, pasti ditambah dan pasti tertepat sasaran melalui program KTP Sakti. Dan semua itu nanti kita topang dengan sistem digitalisasi, efisiensi birokrasi, kemudian juga pemerintahan yang bersih, dan itu concernnya Prof. Mahfud. Makanya disitulah pentingnya kombinasi antara Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Program ekonomi kita combine dengan aspek penegakan dan kepastian hukum. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, itu tadi tepuk tangan untuk paslon nomor 1, 2, dan 3. Tadi yang sudah memaparkan visinya soal kesejahteraan sosial. Berikutnya akan ada pertanyaan dari kawan-kawan mahasiswa, tapi usai jeda di jelang debat terakhir Pilpres 2024.